arah barat laut menuju Jalan Cheng Ho 1, lalu belok kiri ke Jalan Cheng Ho 1. Belok kiri ke Jalan Cheng Ho, lalu Anda akan sampai di tujuan. Pendengar dan netizen El Sinta, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang menjadi kebanggaan warga Kota Palembang. Masjid Cheng Ho atau lebih dikenal dengan Masjid Sriwijaya adalah sebuah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Komplek Jakabaring, Kota Palembang. Masjid ini didirikan atas prakarsa pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Kota Palembang. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar dan mengenal lebih jauh mengenai Masjid Cheng Ho dengan nuansa yang berbeda dalam Holiday Trip 2025. Pendengar dan juga netizen El Sinta, jika kita lihat Masjid Cheng Ho mempunyai desain arsitektur yang unik dan memadukan unsur-unsur budaya lokal Palembang dengan nuansa Cina dan Arab. Masjid yang dibangun di atas tanah 5.000 meter persegi ini berada di sebuah komplek perumahan di Kota Palembang. Dan bisa kita lihat, menara di kedua sisi masjid meniru kelenteng-kelenteng di Cina, dicat dengan warna merah dan hijau giok, dan kental dengan nuansa Tionghoa yang tentunya berbeda dengan masjid pada umumnya. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sejarah masjid ini hingga kegiatan apa saja yang menjadi rutinitas setiap hari khususnya di bulan Ramadan, saya akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan pengurus Masjid Cheng Ho Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Effendi, salah satu dari pengurus dan pendiri dari Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho Sriwijaya. Jadi ini ceritanya apa masjid ini bisa berdiri. Awalnya itu diberikan tanah oleh Bapak Haji Sharil Usman. Jadi Bapak Haji Sharil Usman ini dulunya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Jadi diberikan oleh PT Amin Mulia. Nah, jadi Bapak Haji Sharil Usman ini bingung kan, tanah seluas lebih kurang 4.000 meter ini mau dikasih ke siapa, ya kan? Karena kita ada kedekatan dari pengurus yaitu PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, ada kedekatan dengan Bapak Haji Sharil Usman, ya dikasihlah ke PT. Jadi kita pengurus ini mikir ya, tanah seluas ini 4.000 meter. Bagian rawa juga kita mau buat rawa ya. Kita mau buat apa jadi kita musyawarah, jadi mikirnya supaya dapat dunia akhirat, ya udah kita bangun masjid aja gitu. Iya, alhamdulillah jadi udah terbangun lebih kurang waktu itu dananya 3 miliar. 3 miliar itu di tahun apa, Bu? Lebih kurang udah 16 tahun. 16 tahun, wah sudah cukup lama, Bu ya. Lebih kurang ya. Lebih kurang ya, 16 tahun ya. Tapi nah ini yang jadi penasaran dari kita. Itu kan rencana awal pengen hingga akhirnya diputuskan untuk membangun masjid. Ini yang menarik arsitektur masjidnya, Bu. Nah, kenapa harus bentuknya seperti ini, seperti nuansa-nuansa Tionghoa gitu ya? Itu ada alasan itu nggak? Iya, ini kita kan ada suatu persatuan tuh, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia kan. Nah, ini ada di Surabaya, ya kan, ada di Malang. Nah, kita melihat itu bentuknya tuh agak mirip-mirip. Jadi kita bangun, oh ya coba deh suruh buat yang arsiteknya itu kan, buat bangunan kayak gini, tapi kita ada beda-beda sedikit ya kan. Kenapa beda sedikitnya? Kita kan di Sriwijaya nih. Sriwijaya kan ini ada tanduk kambing ya. Nah itu di ini ya, di atas ini bangunan itu ada tanduk kambing melambangkan ya kita tadi kan Sriwijayanya gitu kan. Terus kita bangunlah, jadi bentuknya juga kita kalau untuk warna sama,
Warna ada sama. merah, ada kuningnya, ya kan. Nah dari segi warna ini ada filosofinya kita nggak. Jadi merah ini melambangkan kebahagiaan. Oke, bukan berani Bu ya? Bukan. Malah kebahagiaan Bu ya? Kebahagiaan. Oke. Jadi kalau ada jemaah yang datang ke Masjid Cengho ini merasa bahagia. Ya, amin ya. Terus warna kuningnya itu melambangkan kejayaan. Kalau orang Cina bilang itu kalau emas kan kuning tuh, itu melambangkan kejayaan. Terus ada warna hijau. Hijau itu kalau kita lihat di surga itu kan warnanya ke hijau-hijauan. Di surat Al-Rahman ayat 64 ya, matan. Jadi kelihatannya surga itu berwarna kehijau-hijau. Nah, jadi di sini juga kita bangun ini ada dua menara nih, kanan dan kiri. Kanan ini kita melambangkan hablum minallah, kiri hablum minannas. Jadi hubungan kita sama manusia, sama Allah juga sama manusia. Jadi kita ada biar seimbang. Tingginya itu 17 meter. Sama Bu ya? Iya, 17 rakaat. Jadi penuh dengan filosofi dan maknanya Bu ya? Betul ya, jadi nggak cuma bangun aja kan ada filosofinya. Terus itu 5 lantai kan, 5 tingkat itu ya sholat 5 waktu. Nah jadi di sini untuk yang tadi warna ya Cina, warna Cina kan merah sih, jadi warna Cina ya. Nah di situ juga ada pintu ya, pintu masuk waktu kita masuk itu ada kotak-kotak. Nah itu salah satu ciri khas orang Cina. Rumah orang Cina dulu kayak gitu. Termasuk juga yang di bagian dalam tuh kayak ada pagar pembatas tuh ya. Boleh pintu gerbangnya di atas mimbar imam itu juga sama. Betul ya. Itu ciri khas orang Cina. Terus di situ ada kaligrafi. Begitupun juga ada huruf Cinanya gitu ya. Betul. Jadi kita jangan sampai orang datang ke masjid kayak biasa aja, tapi masjid itu ada tulisan Mandarinnya. Kan di pintu gerbang juga ada tulisan Mandarin. Pendengar dan juga netizen Elsinta, fungsi Masjid Cengho lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini menghelat kegiatan-kegiatan agama dan kemasyarakatan. Dan ini telah menjadi sebuah tujuan wisata yang bisa Anda kunjungi selama bulan Ramadan. Baik bagi Anda para pemudik yang sedang pulang kampung atau sedang melintas di kota Palembang. Untuk mampir bukan hanya sekedar untuk beribadah, namun juga dapat berwisata bersama keluarga. Karena boleh diketahui bahwa hadirnya masjid ini telah banyak menarik dan mencuri perhatian dari para pengunjung, khususnya dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, bahkan Rusia.
Masjid Cengho menjadi bukti bahwa di Indonesia ada ruang bagi para warga untuk mengekspresikan identitas unik mereka antara percampuran tradisi dan budaya Tionghoa dan Islam dalam konteks lokal Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan dalam Holiday Trip 2025, Ari Kristo, Putra Anwar, dan tim El Sinta Palembang melaporkan.